hati-hati terhadap laki-laki. Ya, jadi jangan dipancing-pancing laki-laki. Ya, apalagi laki-laki kelamaan jomblo, aduh. Wah, sapo saja. Bang, sampai sore tak kena deh. Lah kok disaponya dia nores. Ini si X mati. Dia punya anak perempuan. D. Dia juga punya anak laki-laki. Anak laki-laki punya anak perempuan. S mati. Sudah beranak langsung mati ya, nak. Ya. Si D masih hidup. Kemudian mati pula paknya. Anak perempuan satu orang berapa jatahnya? Setengah. Ini dapat enggak? Kalau ada yang dekat maka enggak. Harusnya kan seperti itu. Tapi sebenarnya jatah anak perempuan kalau lebih dari satu berapa? 2/3. Anak perempuan kalau lebih dari satu jatahnya? Ini anak perempuan enggak? Enggak. Tapi dia tetap punya silah kepada mayat. Walaupun bapaknya sudah mati, dia tetap punya hubungan darah kepada mayat. Ini kesini, ini jatah kesini enggak bisa kesini, enggak bisa. Ya, kalau bapaknya dapat warisan pasti turun ke anak. Tapi yang sekarang dapat warisan siapa? Eteknya. Dia tidak akan dapat warisan. Maka karena jatah anak perempuan sebenarnya 2/3, maka cucu perempuan dalam kasus ini dapat 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mau langsung bab nikah ya? Nanti, ini sebentar aja ya. Masalah warisan ini tidak payah. Warisan ini tidak payah. Yang payah itu bab apa kemarin? Yang susah itu bab zakat ya. Muamalah gampang. Bab zakat yang susah. Karena kita mustahik semua. Ya. Oke. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Mawani'ul irthi. Di kemarin kita sudah bahas ya sebab-sebab dapat waris apa. Sekarang kenapa seseorang tidak dapat waris? Ya, dilihat dari sebab-sebab sebelumnya dia dapat nih waris. Ini anak dari si fulan tapi kenapa dia tidak dapat waris? Ini bapak dari si fulan tapi kenapa dia tidak dapat waris? Nah, ini kita bahas. Mawani'ul irthi arba'atun. Mawani' penghalang. Irthi waris, penghalang waris arba'atun, ada 4. Al-qatlu, pembunuhan. Nah, karena redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la waritha liqatil ya. Tidak ada waris bagi pembunuh. Nah, maka pembunuhan sengajakah, pembunuhan tidak sengajakah, anak kecilkah, pokoknya tidak ada cerita mendapatkan waris. Nah, ini cerita orang-orang yang tidak beragama Islam ya. Bapaknya lama betul mati ya, dia udah ingin dapat warisan bapaknya. Gimana caranya biar dapat warisan? Bunuh ya. Hah? Ah ya, kesisian hidayah. Kalau di luar ya untuk apa? Untuk klaim asuransi, nah. Klaim asuransi. Di Indonesia juga ada ya, klaim asuransi, bunuh orang untuk klaim asuransi bisa jadi. Kalau waris tidak dapat, pembunuh tidak dapat warisan. Hah? Yang membunuh tidak dapat. Yang dibunuh kan KDP-nya lah mati. Tidak tahu ya. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita ulama-ulama dulu dapat 100 dinar, 200 dinar. Pokok banyak amih orang dulu rasul-rasulnya.
Zaman kini harusnya nih ya. Kan orang nambang emas terus ya. Kalau dulu emas sudah banyak, sekarang ini harusnya rumah kita kan dari emas nih. Orang nambang emas terus ya nak. Kenapa bisa emas tuh sulit didapatkan? Mafia. Nimbun ya. Nimbun. Apakah negara nimbun sekian atau orang perorangan menimbun sekian? Ya, apa istilahnya tuh nimbun-nimbun? Enggak kartel. Ya, istilahnya menimbun barang untuk mengontrol harganya. Ya, enggak gula. Ya. Dimonopoli lah harganya, itu dia yang ngatur harga. Sama dengan berlian kan, berlian itu kan awalnya ya enggak semahal sekarang. Enggak semahal sekarang. Sama dengan emas juga. Apa yang membuat emas itu sebenarnya mahal? Kalau karena tidak berkarat, ya tembaga juga tidak berkarat. Perak juga tidak berkarat. Nah itu entah, wallahu alam ya. Tapi yang penting kita korban aja barangkali ya. Bermain dengan sistem aja kita. Orang menganggap emas itu berharga, ya sudah kita pakai emas. Tapi kita harus paham, kita ternyata bukan pemain ya. Ternyata bukan pemain. Ketika Ronaldo menggeser Coca-Cola, turun harga saham Coca-Cola, enggak? Kenapa harga saham Coca-Cola turun? Ada enggak? Ada campur tangan Ronaldo enggak di situ? Enggak. Ya, orang-orang tukang menggoreng saham itu yang punya kerja, tapi dia cari momen nih kapan kita akan turunkan harga saham kan seperti itu. Ya, berarti kita jadi korban aja selama ini. Karena kita enggak tahu. Karena kita menghindari. Gimana caranya biar cepat kaya di Jakarta? Cari duit dengan duit. Kalau cari duit dengan jualan, berapa lama kita akan kaya? Lama ya enggak? Cari duit dengan jualan. Jual, buka kedai harian. Jual rinso, jual iko, segala macam. Satu bungkus rinso berapa labanya? 200 rupiah. Untuk pergi haji, berapa bungkus rinso harus terjual? Itu contoh. Enggak? Tapi orang cepat kaya itu orang apa? Bisnis asuransi salah satunya. Asuransi salah satunya. Kan bisnis duit. Jadi kita beli di Shopee misalkan garansi barang, berapa garansinya? 8.000 misalkan. Kalau ada 100 orang, berapa duitnya tuh? Nah, enggak, perputaran uangnya berapa? Biaya layanan segala macam. Itu monopoli ya, monopoli. Al-qatslu, pembunuhan. Warriqu, dan lupa kemiknya. Rik. Apa arti Riki? Nah, kayaknya bawa Riki ya nak. Ar-riqu artinya budak. Allah. Ar-riqu budak. Raqi kan tipis artinya. Ya, karena dia tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Dirinya pun bukan milik dia, maka dia tidak mendapatkan waris. Lanjut. Waqtilafud daini. Islam dan kafir. Ya. Ini dari dua sisi ya. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i dari dua sisi. Orang muslim tidak mewarisi kafir, orang kafir pun tidak mewarisi muslim. Ada pula, tidak salah dulu ketika belajar ada disampaikan guru, kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, anaknya dapat warisan. Tapi kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, anaknya tidak dapat warisan. Lama dia waktu Ustaz, ayo nanti itu lah ya. Tapi kalau mu'tamad, sama-sama tidak dapat warisan. Ya, sama-sama tidak mendapatkan warisan. La tawaruth, tidak saling mewarisi muslim maupun orang kafir. Siapa yang mati, mau muslimkah, mau kafirkah dia? Ya. Nah, kalau dalam konsep kenegaraan nanti ada juga ya. Beda kafir juga tidak saling mewarisi. Bapaknya Hindu, kalau negaranya negara Islam nih. Kalau negaranya negara Islam, bapaknya Hindu, anaknya Kristen misalkan, itu juga tidak saling mewarisi. Tapi kita fokusnya ke hukum kita saja antara orang Islam dengan orang Islam. Kemudian ad-daur, daur al-hukmi. Daur ini dalam ilmu logika artinya bulat. Bulat. Apa itu bulat? Muter-muter. Muter-muter. Apakah Al-Quran ini kalam Allah? Ya. Kenapa Al-Quran itu kalam Allah? Karena Allah yang bilang. Kenapa kamu percaya bahwa kalau Allah yang bilang? Karena Allah yang bilang. Muter-muter. Al-Quran kalam Allah enggak? Ya. Dari mana kamu tahu? Ini ayatnya. Ayat ini
Dari mana diambil? Dari Al-Quran. Kenapa kamu percaya Al-Quran? Karena Al-Quran kalam Allah. Kenapa kamu percaya kalam Allah? Karena ayatnya bilang. Ustaz, saya jujur loh. Percaya Ustaz? Anggap Ustaz baru jumpa dengan saya. Kemudian saya bilang, Ustaz saya jujur. Ustaz percaya enggak? Datang orang asing pada kita tiba-tiba kemudian dia bilang apa? Saya orangnya jujur. Percaya enggak? Kenapa? Daur jadinya. Kenapa saya harus percaya pada Anda? Jawabnya apa? Karena saya bilang saya jujur. Itu namanya daur. Kenapa kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah? Tidak bisa kita pakai dalil Al-Quran lagi, tidak boleh. Apa contoh ayat yang menyatakan? Ya. Lupa. Ayatnya Ustaz yang menyatakan Quran itu kalau berkumpul manusia untuk membuat Al-Quran. Ala ayat tu bimithli ma. Ya pakai anu aja mesin pencariannya. Ayat Al-Isra. Al-Isra ayat 88 ya. Qul law ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa. Berarti Al-Qur'an bukan kalam manusia, bukan pula kalam jin, tapi kalam. Tapi ini apa nih? Ayat Al-Qur'an. Ulang melihat. Kamu percaya enggak Al-Qur'an ini kalam Allah? Percaya. Dari mana kamu percaya? Al-Qur'an yang bilang. Kenapa kamu percaya pada Al-Quran? Karena Al-Quran kalam Allah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Quran itu kalam Allah? Al-Quran yang bilang. Ya, paham enggak? Itu daur namanya ya. Ini bukan daur muamalah seperti ini ya. Wih. Kering. Ya, Al-Quran kalam Allah. Ya, kenapa kamu percaya Al-Quran kalam Allah? Karena Al-Quran yang bilang. Yang bilang. Kenapa kamu percaya pada Al-Quran? Ya. Ya, kalau Al-Quran bilang, kenapa kamu percaya? Karena Al-Quran kalam Allah. Mutar lagi gitu ya, nak. Ya, Al-Quran kalam Allah. Benarkah Al-Quran ini kalam Allah? Iya. Dalilnya apa? Al-Quran yang bilang. Kenapa kamu percaya kalau Al-Quran yang bilang? Karena Al-Quran kalam Allah. Apa buktinya Al-Quran kalam Allah? Al-Quran yang bilang. Tidak bisa. Bukti Al-Quran kalam Allah itu apa? Bukan ayat ini, tapi kandungan ayat ini. Al-Quran ini kalam Allah. Lihat siaknya. Kalau berkumpul manusia, berkumpul jin tidak akan mampu bikin Al-Quran. Gitu kan. Kalau kamu tidak percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah, coba buat agak satu surat. Kan ya? Ya. Siapa saja yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, maka faktu bisuratim mim mithlih. Ya, kalau ragu tentang kebenaran Al-Quran, silahkan datangkan satu saja surat yang semisal dengan surat Al-Quran. Ambil surat paling pendek. Apa surat paling pendek Al-Quran? Al-Kautsar. Coba buat satu surat seperti surat Al-Kautsar. Bisa enggak? Buat surat seperti surat Al-Fil. Bisa enggak? Itu aja pertanyaannya. Jadi bukan dengan ayat ya. Jangan bilang, kenapa Al-Quran itu kalam Allah? Karena Allah yang bilang. Karena Al-Quran yang bilang. Kenapa kamu percaya Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, enggak bisa seperti itu. Datang Nabi kepada kita. Percaya kamu kalau Nabi itu Nabi? Katanya. Dari mana kamu percaya? Karena dia bilang dia Nabi. Itu apa-apa kena kecuh di WA itu ya. Ya enggak. Saya raja Arab. Saya butuh saya ingin menyumbang untuk pembangunan pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam di negeri kamu. Tolong kirimkan nomor rekening beserta PIN-nya sekali. Ya enggak. Percayalah pada saya karena saya orang yang dapat dipercaya. Nah, itu self claim deh ya.
Mengklaim diri sendiri tidak seperti itu. Bukti Nabi sebagai Nabi itu apa? Mukjizat. Bukti Nabi sebagai Nabi apa? Mukjizat. Datangkan mukjizat, ini baru bisa kita katakan bukti. Tidak bisa kita mengklaim diri sendiri, tidak bisa. Itu namanya apa? Daur. Itu namanya, itu daur. Dalam ilmu tauhid juga kita tahu ada daur, ada tasalsul. Daur, tasalsul. Bagaimana adanya alam, tidak bisa mutar-mutar. Ya, orang-orang ateis kan menganggap alam ini siklus saja terus. Selalu siklus. Ya, siklusnya bagaimana? Dari manusia, kemudian jadi tanah, kemudian dimakan oleh tumbuhan, dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia. Jadi sperma, kemudian jadi manusia lagi. Seperti itu aja. Tapi mereka melupakan pangkal, karena tidak mungkin sesuatu yang berputar seperti itu, cycle seperti itu, tidak mungkin selalu berputar. Pasti ada kondisi ujung dan kondisi pangkal. Kondisi pangkalnya apa? Dari tidak ada menjadi ada. Kondisi ujungnya apa? Dari ada menjadi tidak ada. Pasti ada seperti itu. Nah, itu yang mereka lupakan. Selalu daur itu tidak bisa. Tasalsul juga seperti itu. Itu seperti Dragon Ball. Ya. Siapa yang nonton Dragon Ball waktu kecil? Dragon Ball, dulu kita taunya Dragon Ball itu ada dewa apa? Dewa penguasa. Siapa dewa penguasanya? Piccolo, enak. Ternyata di atas Piccolo ada lagi dewa. Di atas dewa kayu ada lagi Shin kayu, enak. Dulu Berus kayak gini, entah sampai mana Dragon Ball itu gini. Itu namanya apa? Tasalsul. Tidak ada. Ini pangkal ya, ini agar kita jangan sekali-kali membayangkan siapa yang menciptakan Allah. Tidak bisa dibayangkan. Kenapa masih ada orang yang membayangkan siapa yang menciptakan Allah? Karena dia membatasi Allah. Yang dia bayangkan Allah itu bulat hitam. Mungkin di belakang bulat hitam itu dia akan bayangkan bulat hitam yang lebih besar. Ya, atau yang dia bayangkan Allah itu ya seperti sosok laki-laki di atas singgasana. Di belakang singgasana itu dia terbayang ada sosok laki-laki lain yang lebih besar. Daur jadinya. Di belakang yang besar ada lagi yang besar. Ada lagi yang besar. Sedangkan Allah bagaimana? Unlimited. Tidak bisa dibayang-bayangkan. Ya, selalu berujung seperti itu ya, nak. Selalu berujung seperti itu. Pasti ada ujungnya. Ini tidak ada ujung nih. Ini penciptanya. Berarti ini lagi yang menciptakan. Istilahnya orang-orang Yunani lah ya, nak. Orang Yunani meyakini bahwasanya dewanya itu Zeus. Siapa pencipta Zeus? Nyata Zeus punya bapak. Siapa bapaknya? Kronos. Yang membuat si Kronos siapa? Kan pasti akan muncul lagi pertanyaan seperti itu. Atau dewa orang-orang orang-orang Mesir kuno, Ra, Osiris. Ya enggak? Ra ini siapa nih? Ra ini dewa mataharinya. Ternyata Ra ini juga melawan monster. Pertanyaannya siapa yang menciptakan monster? Ya enggak? Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Ada tasalsul lagi. Oh, ada lagi yang menciptakan monster. Ternyata yang menciptakan monster ada lagi di atasnya. Ada lagi di atasnya seperti itu. Enggak. Allah itu enggak ada lagi. Ya. Anta zahiru wala fauqaka syai'un. Tidak ada di atas Allah sesuatu pun, tidak ada di bawah Allah sesuatu apapun. Batas, jangan dibayang-bayangkan. Sekali kita membayangkan bentuk Allah, pasti kita akan terbayang bentuk seperti itu tapi lebih besar. Ya, sekali kita ada orang membayangkan bentuk Allah, pasti dia akan membayangkan bentuk seperti itu juga tapi lebih besar seperti itu. Ya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya gara-gara itu membayangkan kalau Allah itu bukan pangkal dari segala sesuatu. Al-awwal. Allah adalah al-awwal, qidam, eksistensi yang ada tanpa awal. Seperti itu ya. Jadi ya, daur tasalsul itu mustahil. Daur mustahil, tasalsul juga mustahil. Ini contoh daur. Nah, daur dalam masalah waris maksudnya apa? Masalah kebenaran klaim ya. Kalau Syekh Mustafa di sini memberikan contoh ya. Lau aqarra akhun jaizun li jami'i tarikati bibnin limayiti. Ya, seorang mati, ada orang yang mati, ya enggak? Ada orang mati, fulan mati. Kemudian datang si B. Si B mengatakan apa? Saya adalah saudara si mayit. Saya adalah saudara laki-laki mayat, sehingga saya berhak terhadap seluruh harta mayat. Kemudian hakim bertanya, apa bukti kalau kamu adalah saudara si fulan? Apa kata si A? Saya punya saksi. Siapa saksi? Saksi harus orang dekat dengan mayat. Iya, saksi saya adalah orang dekat dengan mayat. Siapa itu? Anak laki-laki si mayat. Ini dia. Gara-gara dia mendatangkan anak laki-laki si mayat, klaim dia terhadap warisan menjadi batal. Kenapa batal? Karena saudara terhapus dengan adanya. Kan daur tuh jadinya. Batal jadinya, ya enggak?
Pak kata hakim, kamu saudara si mayat. Iya, bukti kamu saudara si mayat apa? Anak si mayat. Kalau ada si mayat berarti kamu tidak dapat waris. Istilahnya daurnya gimana? Kamu mengklaim berhak terhadap harta warisan. Iya. Kenapa kamu klaim? Karena saya saudaranya. Buktinya apa? Buktinya anak si mayat. Oh, kalau ada anak si mayat berarti kamu terhijab. Itu tidak bisa. Maju kena, mundur kena. Kalau maju dia tidak akan dapat warisan. Kalau mundur dia ya bohong lagi. Ya berarti saya mundur saja. Saya nggak jadi mengklaim. Saya bukan saudara si mayat. Ya sudah. Anaknya bagaimana? Susah juga. Anak juga tidak bisa ya. Siapa yang akan mengklaim bahwasanya si anak ini memang anak si mayat? Daur. Jadi pangkal atau dasar kita menyatakan sesuatu itu harus kebenaran yang disepakati bersama dulu. Datang orang asing pada kita, dia mengatakan saya jujur, tidak bisa kita percaya. Datangkan bukti kalau kamu jujur. Itu gunanya letter of recommendation ya. Surat rekomendasi dari orang lain. Ya. Surat rekomendasi dari orang lain. Ya, kamu siapa? Saya anak si fulan. Nah, tanya. Ini orang ini memang jujur nak nih Pak? Oh iya dia jujur. Nah, baru kita percaya. Ya, kejujuran seseorang kita percayanya dari situ. Ada orang lain yang menyatakan bahwasanya dia jujur. Kalau memproklamirkan diri sendiri itu tidak bisa. Ya, self proclaim tidak bisa. Harus ada orang lain yang memproklamirkan, yang mengakui kejujuran kita. Itu daur. Ad-daurul hukmi. Batal jadinya. Tidak jadi saudara dapat warisan. Lanjut. Ya, Ustaz. Yang lahir di luar nikah. Ya. Anak yang lahir di luar nikah dapat. Anak dibuat di luar nikah tidak dapat. Tahu Ustaz bedanya kan? Kalau anak lahir di luar nikah itu maksudnya apa itu? Ibunya hamil cerai ya enggak? Ibunya hamil kemudian dia cerai, berarti dia lahir di luar nikah. Ya, tapi maksudnya anak zina kan? Anak zina dapat warisan enggak? Wih, baku kira. Berarti nak keluar aja. Mungkin terlalu lama dalam kulkas. Anak sah dapat waris. Anak zina kalau ndak ada nasab berarti ndak dapat waris. Dapat wasiat boleh. Dapat wasiat boleh. Dapat waris ndak? Gimana mau dapat waris? Ini bukan anaknya. Istilahnya kasar-kasarnya ya dalam mazhab Syafi'i. Ada laki-laki punya anak haram. Anak haramnya ini perempuan. Boleh ndak dia nikahi? Boleh dia nikahi. Ya, kenapa boleh dia nikahi? Karena tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kehormatan kaitan antara bapak zina dengan anak haramnya. Maka dia pun tidak mendapatkan apa? Warisan. Apa yang dia dapat? Warisan ibunya saja. Meninggal ibunya baru dia dapat warisan. Ya. Oh, bukan beku. Bentuk pop es istilahnya. Adalah sendok. Yalah. Kita tunggu ya. Minum aja. Enggak. Jamu lah. Kalau dari ibu bisa dapat. Dari ibu dapat. Dari ibu dapat ya. Ibu itu anaknya. Dari kakeknya enggak dapat. Ya, karena kakek ibu, ya ada kakek dari ibu. Dari bapak ibunya enggak dapat dia. Nah ya, ada pengecualian ya. Secara hukum bisa dinisbat, walaupun bukan laki-laki itu yang menghamili. Walaupun bukan laki-laki itu yang menghamili. Ya, kenapa? Karena kita sampaikan kemarin kita menjaga maslahat anak, bukan maslahat orang tuanya. Maslahat anak, bukan maslahat orang tuanya. Agak rumit ya masalah-masalah nikah. Nanti kita bahas ya secara detail masalah pernasaban. Kapan anak dinisbat kepada bapak atau kepada suami ibunya, kapan tidak bisa, bagaimana cara membatalkannya nanti kita bahas. Oke, lanjut. Syurutul irthi, syarat-syarat waris. Ini sudah ya. Al-warithuna minar rijal, maaf. Al-warithuna minar rijal. Ahli waris laki-laki. Siapa saja laki-laki yang akan dapatkan waris? Al-warithuna minar rijali 15. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15. Al-abu, bapak.
wa abuhu dan bapak-bapak. Bapak-bapak artinya apa? Oke. Bapak dan bapaknya. Wa in ala, meskipun lebih tinggi. Ya. Bapak, kakek buyut kalau masih hidup. Kalau hidup. Kalau udah mati nak dapat ya. Wal ibnu wabnuhu wa in safala. Wal ibnu dan anak, wabnuhu dan anak-anak. Anak-anak artinya apa? Cucu. Wa in safala, meskipun lebih rendah lagi. Dia nikah umur 9, beranak umur 10. Anaknya nikah umur 9, beranak umur 10. Cucunya nikah umur 9, beranak umur 10. Berarti umur 50 tahun dia sudah punya di bawah piwi loh itu. Ya. Bisa ya terjadi. Bisa terjadi. Karena usia balik paling cepat itu 9 tahun. Wal akhu syaqiqu, dan saudara kandung. Wal akhu lil abi, dan saudara sebapak. Saudara sebapak. Bapaknya punya 2 istri. Bapaknya punya 2 istri. Nah, anak bapaknya dari istri yang lain. Tapi kalau ibunya punya 2 suami, maksudnya sudah cerai, kemudian menikah lagi ibunya dengan orang lain, itu namanya saudara seibu. Seperti datu ketumangguangan dengan perpati dan sabatang. Itu satu bapak atau satu ibu? Satu ibu. Ya, beda ya. Mana yang lebih akrab? Saudara sebapak atau saudara seibu? Harusnya saudara seibu. Walaupun patrilineal. Ya, makanya Nabi Harun ketika ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa, yang dia panggil bukan ya akhi, tapi ya bena wahai anak ibuku. Selain kita dari rahim yang sama seperti itu. Ya, rahimnya sama. Untuk menunjukkan ya, untuk melunakkan hati Nabi Musa. Lanjut, wal akhulil ummi, dan saudara seibu. Wabnul akhi syaqiqi, anak saudara kandung. Wabnul akhi lil abi, dan anak saudara sebapak. Wal ammus syaqiqu, dan paman kandung. Wal ammu lil abi, dan paman sebapak. Maksudnya paman sebapak ini saudara sebapak dari ayah kita. Wabnul ammi syaqiq, anak paman kandung dan anak paman sebapak dan suami dan zawil wala. Tuh, tandai yang laki-laki di situ ya. Tandai yang laki-laki di situ. Sesuaikan dengan ini. Ayah, paman kandung, paman seibu. Kok salah? Oh ya, seayah seibu, bagus ya. Amu syaqiq, paman seayah dan seibu ya, maksudnya kandung. Cocok. Nah, itu kira-kira itu tabel dari rumah fikih. Itu representatif ya, semua ahli waris disebutkan di situ. Dan dibuat tabel, jadi kita tahu mana yang dekat, mana yang jauh. Mana yang dekat, mana yang jauh. Kalau ada yang dekat, maka yang jauh langsung coret. Zauju suami. Ke samping enggak? Ke bawah? Oh, di tabel ya. Yang di siku zauju. Oh ya, wazauju. Yang di atas itu dibuat berurutan. Tapi zauju itu tidak akan mungkin terhapus. Ya, zauju suami tidak akan mungkin terhapus. Walaupun dibuat di bawah, tapi suami tidak akan mungkin terhapus. Zulwala itu orang yang memerdekakan kita. Kita budak, kemudian kita merdeka. Setelah merdeka kita diundang podcast, ya enggak? Gimana pengalamannya jadi budak? Langsung jadi miliarder, ya, langsung kaya viral. Ditembak orang mati, contoh. Siapa yang jadi ahli waris kita? Yang memerdekakan. Ya, syukur kita ya zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Kalau ada perbudakan sekarang maka jualan organ banyak sekarang. Jual organ.
Itu namanya zul wala. Paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, suami dan zul wala. Yang punya perwalian, yang memerdekakan kita, yang memerdekakan. Lanjut, al-warithatu minan nisa'i. Ahli waris dari perempuan. Boleh bibit. Kau hilang bibit. Sepuluh. Spidol lah ya. Warna-warni ya. Dari no. Dari Mbak. Ada spidol tapi yang nggak ada apa? Thinner. Lanjut, al-warithatu minan nisa'i. Ahli waris dari kalangan perempuan, dari laki-laki. Ya, bandingkan dengan tabel itu maksudnya apa? Posisinya di mana? Lihat ya. Suami itu kontan tuh. Nah, lihat di tabel-tabel tadi, suami kontan, saudara kandung kontan, anak kontan, bapak kontan. Kalau kakek ada bapak di sebelumnya. Kalau cucu ada anak sebelumnya. Kalau paman yang tidak kandung ada paman kandung. Maka kalau ada yang dekat, otomatis kita coret yang jauh. Nah, itu gampangnya kalau pakai tabel. Ya, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita hapus nih, kita buatkan tabel. Ya. Tapi kita belajar kata kita secara turas dulu ya, secara klasik dulu, baru kita belajar dengan cara-cara yang bid'ah. Ini cara bid'ah belajar waris, betul. Akan tetapi caranya benar, tidak salah. Cara ngafal Quran yang tidak bid'ah gimana? Talqin. Cara sekarang tuh apa namanya? Qiraah ya enggak? Boleh enggak tuh? Ya boleh juga, enggak salah. Walaupun lebih baik tetap talqin. Lanjut. Ini juga sebenarnya bid'ah nih ya. Cara belajar waris seperti yang tertulis di sini ini juga bid'ah. Kalau ingin belajar waris gimana caranya? Langsung belajar surat An-Nisa kalau mau. Enggak pakai ini. Ya, tapi ini bid'ah yang wajib. Wajib. Lanjut, al-warithatu minan nisa, ahli waris dari kalangan perempuan, asyar 10. Al-bintu, anak perempuan, wa bintul ibni, dan anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan. Ya. Anak perempuan dan cucu perempuan. Perhatikan, cucu perempuan itu dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Kapan cucu perempuan dapat warisan? Ketika bapaknya mati. Ya, ketika bapaknya mati. Kalau bapaknya masih ada, cucu perempuan tidak akan dapat waris. Kenapa tidak dapat waris? Karena ada ahli waris yang lebih dekat. Dari kalau yang di bagian laki-laki kan anak laki-laki. Ya, anak laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki. Ya. Kalau ini kan itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Pokoknya cucu hanya terhitung dari anak laki-laki saja, bukan dari anak perempuan. Ustadz, anak perempuan tuh dari mana dapatnya? Minta ke lakinya. Dia ada suami. Ya, sedangkan anak laki-laki duitnya, laki-laki itu kan banyak piti numpang lalu saja ya. Banyak laki-laki duitnya cuma numpang lalu. Dapat duit kemana pergi duitnya? Langsung ke keluarga, ya enggak? Suami bangun rumah tanya. Kalau suami di kampung kita lah ya enggak. Untuk siapa buat rumah? Untuk bini dan anak-anak ambo. Untuk istri dan anak-anak. Ya. Itu beda. Kalau di luar ya, saya bangun rumah untuk saya saja. Kalau kita enggak. Jadi istri itu dapat juga dari suaminya. Wa in safala, meskipun tambah ke bawah. Wa in safala, meskipun lebih rendah. Berarti anak perempuan dari cucu perempuan. Piut perempuan. Wal ummu, dan ibu. Wal jaddatu lil abi. Nah, ini agak anomali sedikit ya, tapi memang diakui. Wal jaddatu lil abi, dan nenek dari pihak bapak. Maksudnya apa? Ibu dari bapak. Ya, ibu dari si bapak. Berarti bagi si mayat siapa tuh? Neneknya. Wal jaddatu lil ummi, lil
dan ibu dari ibunya. Nah, ini agak anomali sedikit. Ini mayat. Atasnya ada bapak, ada ibu. Yang dapat waris siapa? Bapak dari bapak dan ibunya. Ini ibunya juga dapat. Bapaknya enggak. Ibunya saja. Kalau ke bawah, anak laki-laki dan anak laki-laki ini son. Anak perempuan daughter. Nah, ini anaknya yang, nah, kalau cucu apa? Grandson, ya. Grandson dan granddaughter-nya dapat. Ya, ini walaupun ada ke bawah tapi tidak dapat. Ya, ini gambaran usul dan furu'. Ke atas namanya apa? Usul, ke bawah namanya furu'. Usul artinya apa? Pokok. Furu' artinya apa? Cabang. Sini ada suami atau istri. Ya, pasangan apa bahasa Inggrisnya? Hah? Couple, berpasangan. Kalau pasangan, ini pasangan saya nih, gitu. Apa? Spouse. Spouse, ya. Laki-laki atau perempuan. Ya, kalau undangan orang-orang nanalun babini sok-sok lenda. Undangan untuk si fulan dan partner. Partner. Partner politik. Ke samping nanti ada, ini kan selevel dengan bapak siapa? Saudara kandung, enak. Atuh istilah saudara, brother, enak. Brother dan sister yang kandung. Kalau kandung suara bahasa Inggris. Nah, itulah. Ya, brother-in-law ipar. Ya, kalau ipar, entahlah ipar, enggak tahu loh, dia enggak. Ini bahasuku ada kurang, ada kelebihannya. Baru ada saudara yang tidak step, ya. Tunggu dulu, kalau step itu tiri, ya. Tiri. Yang sebapak, seibu, ya. Mungkin my mother's son atau my father's son from another wife, panjang nah. Ya pokoknya itulah ya. Ke atas ibu, bapak, kakek, nenek, dan juga ini pengecualian satu nenek dari ibu. Kalau ke bawah anak laki-laki, anak perempuan. Dari anak perempuan habis. Dari anak laki-laki baru ada cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu mininya aja. Yang lengkapnya ada di grup. Yes, patrilineal. Laki-laki aja dapat. Yes. Kenapa? Karena perempuan dinafkahi. Ya, asumsi kita perempuan itu dinafkahi. Tapi lagi-lagi ada beberapa masalah yang menyesuaikan. Sebagaimana Istihad Umar tentang masalah Umariyah dan masalah Himariyah. Atau masalah tentara, ya, di masa Nabi SAW tentara digaji enggak? Enggak, tentara enggak digaji. Itu Allah enggak yang bagi gaji tentara? Yang membagi gaji tentara itu Allah enggak? Ya. Falillahi khumusahu, kan itu, ya enggak? Ya, bet. Ya. Lepas layaknya. Saya nak hafal layaknya. Tentang ghanimah, Ustaz, tahu Ustaz? Yang falillahi khumusahu. Iya itu. Itu ada apa nak? Kacau. Iya, Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum fi min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba. Coba perhatikan. Dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya apa yang kamu ghanim, apa yang kamu rampas ketika perang. Ya, harta rampasan. Ini harta rampasan perang itu memang yang kita ambil dari lawan perang kita, ya, bukan rakyat sipil, ya. Harta rakyat sipil itu ketika kita, istilahnya ketika kita sudah membuka sebuah kota, seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika sudah lumpuhkan benteng Palestina, udah selesai. Tentaranya nyerah, udah
kota itu jadi milik kita. Penduduk kota diusir enggak? Enggak, biarkan dia tinggal tetap di situ. Ya. Tapi yang dirampas apa? Yang jadi milik kita apa? Kuda perang lawan kita, ya enggak? Baju besinya, pedangnya jadi punya kita. Itu harta rampasan perang. Atau ransum untuk perang. Misalkan ada gudang makanan untuk tentara, itu jadi milik kita. Bagaimana cara pembagian harta rampasan perang tuh? Lillahi khumusahu. Ya, untuk Allah 1/5. Jadi harta rampasan perang itu dibagi 5, dan yang 1/5 ini dibagi 5 lagi. Dibagi 5 untuk siapa saja? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk orang-orang kerabat, untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil. Begitu ya perhatian orang dulu pada orang-orang musafir itu ya enggak? Dibagi sedemikian rupa. Yang bagi ini siapa nih sebenarnya? Allah enggak? Sekarang ada tentara yang dapat bagian seperti ini? Gimana tentara dapat sekarang? Digaji. Jangankan sekarang, di masa khalifah sudah seperti itu ya. Di masa khalifah pun tentara sudah digaji. Dapat ghanimah enggak kalau sudah digaji? Enggak. Kalau sudah digaji berarti enggak dapat lagi ghanimah. Yang menentukan ghanimah siapa tadi? Allah. Apakah berarti khalifah ketika sudah tidak memberikan ghanimah kepada tentara berarti khalifah sudah menentang hukum Allah? Enggak, jangan seperti itu. Ya. Berarti kondisinya berbeda. Kondisinya ghanimah itu diberikan kepada tentara ketika tentara berperang secara sukarela, tidak digaji. Tapi kalau sudah digaji, lah digaji dapat lo ghanimah kan kacau. Ya. 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 Ulayat tanah milik bersama ya. Ulayat itu tanah bersama. Enggak. Karena pengertian faraid kemarin apa? Tarikah ya. Tarikatul mayit. Arti tarikatul mayit itu apa? Peninggalan mayat. Kalau bukan milik mayat, ya sudah. Ya. Enggak ada masalah. Yang masalah itu yang mempermasalahkan. Walaupun kita enggak katakan enggak ada masalah juga. Pasti ada masalah juga ya. Tapi masalahnya enggak selebay itu. Maksudnya tanah di Minang ini haram semua, enggak seperti itu juga. Ya. Lanjut. Saya dengar ada, kalau BMK bilang wakaf, tapi saya tidak sepakat. Kenapa? Karena tanah ulayat bisa dijual enggak? Kalau wakaf walaupun darurat enggak bisa dijual. Wakaf kalau darurat bisa diganti, tapi enggak bisa dijual. Ya, istilahnya penjualan tanah wakaf dipakai untuk wakaf lagi, untuk mengganti. Tapi kalau tadi itu. Ya, seko tinggi bisa dijual. Bukan untuk membeli tanah lagi kan? Untuk beralik, misalkan beralik Tagak Pengulu, untuk beralik Nagadi. Berarti penjualan itu bukan diganti wakaf, berarti bukan wakaf. Lebih kepada harta syarikat, harta kaum, harta bersama. Enggak, jadi kaum itu dianggap sebagai insan i'tibari. Kaum itu dianggap sebagai insan i'tibari atau manusia buatan. Manusia buatan itu seperti perusahaan. Aset perusahaan itu ada zakatnya enggak? Ada. Ya, kenapa perusahaan ada zakatnya? Karena perusahaan dianggap satu orang. Perusahaan itu dianggap sebagai satu orang. Makanya ada zakat. Ya, urusan muamalah banyak seperti itu. Lanjut. Wal jaddatul lil itu ya. Jaddatul lil itu ibu dari ibu. Wa in alata, dan meskipun lebih tinggi. Wal mu'tiqatu, orang-orang yang memerdekakan budak. Nyata yang memerdekakan budak perempuan. Ada perempuan memerdekakan budak, bisa jadi karena dia sumpah palsu ya. Tapi kalau suami istri hubungan badan siang hari bulan Ramadan, siapa yang memerdekakan budak? Suami saja. Ya ada ukhtu. Sorry. Oh iya, bawah ya. Wal ukhtu syaqiqatu wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi wa zaujatu. Saudari kandung, syaqiqah, kandung, syaqiq. Ini nama Arab yang benar-benar bagus, artinya ya syaqiq. Tapi jangan kita kasih nama anak kita syaqiq ya. Dan nama Arab bagus, tapi kalau dibawa ke Indonesia syaqiq.
Kebetulan diganti nama tuh. Iya. Barik na namo ko guys. Syaqit. Wal ukhtulil abi, dan saudari sebapak. Wal ukhtulil ummi, dan saudari seibu. Wa zaujatu, dan istri. Nah, baru wal mu'tiqah, yang memerdekakan tadi. Mu'tiq laki-laki, mu'tiqah perempuan. Simpelnya bahasa Arab seperti itu ya. Kalau ada ta marbutah berarti perempuan, kalau tidak ada ta marbutah berarti laki-laki. Jadi perempuan yang memerdekakan. Ya, perempuan yang memerdekakan. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Ada kalanya laki-laki pakai ta marbutah, apa contohnya? Hamzah, Ukasah, Talhah. Banyak. Maisarah. Ya. Banyak sebenarnya ya, nak. Makanya saya kaget, ada kawan saya namanya Rahmat. Rahmat. Ketika dia baru-baru belajar bahasa Arab, tahu dia kalau ta marbutah ini tanda perempuan. Sehingga kemudian Rahmat dia ganti pakai D. Rahmat dek. Itu arti namuang lecana. Kalau Rahmat jadi itu artinya. Aku Rahmat dek arti Rahmat. Dan ada Rahmat itu nama laki-laki bilang. Kenapa? Karena nama laki-laki pun ada yang pakai ta marbutah. Rahmat seperti Hamzah, seperti itu. Ada juga nama perempuan yang tidak pakai ta marbutah kan? Zainab, Hindun. Nah, Su'ad, Su'ad itu nama perempuan ya. Kalau di Arab tuh Ihsan itu nama perempuan. Kalau di Mesir. Kalau di Mesir Ihsan itu nama perempuan. Islam nama laki-laki, iman nama perempuan. Nah, enggak juga. Ihsan tidak mengenal jenis kelamin. Ihsan. Tidak banyak bahasa yang mengenal feminin dan maskulin itu setiap kata ya, tidak banyak. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillah. Furud, bagian-bagian, al-muqaddaratu yang ditentukan fi kitabillah, dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Bagian yang ditentukan dalam kitab Allah. Fi kitabillah sittatun, 6. An-nisfu, 1/6. War-rubu'u, 1/4. Iya, saya bilang tadi setengah, setengah. Nisfu 1/2. Ya, nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban ya. Pertengahan Sa'ban itu harusnya kapan tuh? 15 ya. Kalau puasa Ayamul Bait kapan? Tentu puasa tengah bulan, harusnya tanggal 14, 15, 16 kan? Makanya kebenaran kita, kebenaran apa? Kebenaran pengamatan, bukan kebenaran hakikat. Kalau secara hakikat, maka Ayamul Bait itu 14, 15, 16. Silakan. Hah? Iya, ya itu dalil kuat ru'yah, saya bilang seperti itu. Tapi saya sampaikan itu setelah orang selesai hari raya. Kalau sebelum hari raya tambah cakap orang. Iya, enggak, memang agak rumit ya. Konsep wujudul hilal. Wujudul hilal itu agak rumit. Rumitnya di situ. Karena kalau wujudul hilal ya enggak, istilahnya orang belum hari raya. Orang belum bulan baru, dia sudah bulan baru. Kenapa? Karena bulan hilal sudah ada katanya. Berarti tanggal 12 belum purnama full. Tanggal 12 belum purnama full. Tanggal 13 belum purnama full. Kapan bulan purnama full? 14 baru full purnama. Ya. Padahal Ayamul Bait itu hari apa tadi? 13, 14, 15. Nah, itu efeknya. Lanjut. An-nisfu war-rubu'u wath-thumunu 1/8 wath-thulutsani 2/3 wath-thuluts 1/3 was-sudusu 1/6. Mana yang lebih besar, 1/3 atau 1/6? Yang tertipu ya. 1/3 lebih besar daripada 1/6. Ya, semakin besar pembilang, semakin besar penyebut, semakin kecil pembilang. Ya, terbalik itu dua-dua. Ya, 1/3 itu artinya apa? 1/3. Ya, semakin banyak yang akan dapat jatah, tentu semakin kecil. Ya.
Iya, cok cabut. Astagfirullah. Ini agak rumit, enak. Tapi paling enggak semuanya sudah belajar ya cara penjumlahan pecahan ya. Kita coba sedikit. Tes. Kita enggak pakai 1/7, kita cuma pakai yang ada di sini aja ya. Cari ini. Yuk. Yuk, cari di kertas masing-masing ya. Ya, 3 menit, tak boleh contoh. Wak pikir lo, wak soal tu. Ya, penyebutnya berapa itu berarti? Cari yang sama ya, penyebut sama. Berarti 2/12 tambah 8/12 tambah 9/12 tambah 6/12 tambah 26 per 2,5. Ya enggak? 2,5 ya? 24 kan bisa. 21/12 ya. 21/12. 2. Kan 12 kan? 25 kan? Ya. Kalau desimal berarti 2, 100 bagi 12 berapa? Panjang lah enggak. Ya, 1 bagi 12 berapa? 8, ya. Sekian. Ya, pokoknya harus gitu ya. Pahami ya konsepnya ya, disamakan apa? Penyebut, samakan. Kita tidak akan bahas kali-kali di sini. Kita cuma tambah, kurang. Ahli warisnya siapa saja nanti mempraktekkannya kepada harta. Lanjut ya. May yufradu lahun nisfu. Siapa yang dibagikan untuknya separuh? Siapa yang dapat separuh? Oke, agak rumit ya. Az-zawju, suami. Idza lam yakun li zaujati far'un warithun. Idza, apabila lam yakun, tidak ada li zaujati, bagi si istri, far'un warithun. Fara' itu kita katakan dari furu' ya, anak ke bawah. Tidak punya far'un warith, tidak punya fara' yang mewarisi. Apa? Belum. Ini agak-agak di prank nih kita. Coklat. Pop ice mungkin. Sudah di blender kan? Itu cara memprank orang bandara, enak. Dulu kan ada aturan yang enggak boleh bawa air ke atas kabin pesawat, enak. Kalau di bawah batu es gimana? Aturan-aturan pesawat tuh banyak konyol. Ya, aturan-aturan pesawat tuh banyak yang konyol, enak. Ada orang beratnya 80, kopernya 5 kilo, lolos. Ada orang berat 50, kopernya 20 kilo, enggak lolos. Semua enak. Lah suami jika si istri tidak punya anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan.
Kalau suami, istrinya meninggal dan istrinya punya anak, walaupun anak itu dari pernikahan sebelumnya. Walaupun anak itu dari pernikahan sebelumnya. Berarti suami dapat berapa nanti? 1/4. Ingat aja itu. Ya. Nggak harus anaknya. Walaupun istri itu punya anak dari pernikahan sebelumnya, maka ketika itu suami dapatnya jadi 1/4. Setengah kalau si istri tidak punya anak. Mau anaknya dari si suami ataupun dari orang lain. Mantan suami dapat waris tak? Tidak ada, dapat mantan suami. Ya, mantan suami itu somebody that we used to know. Kita pernah kenal aja. Jangan kenal-kenal lagi. Jangan kenal-kenal lagi dengan mantan suami. Ya, kalau ada yang punya mantan sini jangan hubungi. Kau mantan wak pas SMP, kau Ustaz. Dah. Reuni ya nak. Jadi para pemuda itu yang di bawah maupun yang Bawah. Mau laki-laki maupun perempuan. Mau anak dari suaminya atau bukan. Mau anak laki-laki maupun anak perempuan. suami sekarang atau Nah ya, maupun anak mantan suaminya. Walaupun itu anak haram. Sampai-sampai seperti itu. Walaupun itu anak di luar nikah. Oke. Lanjut. Wabintus sulbi. Anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung juga. Sulbi ya. Sulbi itu dari tulang, memang anak dari tulang. Kalau sulbi kan sudut pandangnya dari ibu. Syakik dari saudara. Atau, dia enggak bom. Bintus sulbi. Bisyarta ini. Istilahnya kan anak suami kan anak kita juga. Anak suami kan anak kita juga. Tapi ini bukan anak suami kita, tapi anak kita betul. Ya, misalkan duda dengan janda nikah. Duda dengan janda nikah. Meninggal si istri. Meninggal siapa? Si istrinya meninggal. Anak si suami dapat warisan enggak? Enggak. Sebaliknya seperti itu juga. Meninggal suami, anak si istri dapat warisan enggak? Enggak juga. itu yang diri. Ya, itu yang tadi. Dan itu boleh nikah. Ya. Anak yang di bawah suami sama anak. Boleh, anak yang di bawah suami dengan anak yang di bawah istri boleh nikah. Sama dengan mertua dan mertua ya. Bisan. Besan bisa nikah. Selama pernikahan anaknya. Walaupun anaknya juga nikah. Orang tuanya nikah pula, boleh. Bukan mahram ya, makanya kita sering katakan ini mahram yang sering dilalaikan orang. Ketemu besan, salaman. Memang agak rumit di Indonesia. Ya. Besan, anak tiri dengan anak tiri juga. Abangnya nikah dengan kakak kita. Masih nikah orang tuanya. Enggak masalah. Makanya jangan serumah tuh anak-anak kalau sudah besar tuh. Nyoba sebut ketika SMP, kiranya di sekolah lah saling lihat-lihat. Kiranya orang kayaknya nikah lah onde ya, alhamdulillah sihnya enggak. Iku dia angko kecilnya kan jantan malu dia den bersebut petang baru. Enggak ada syakik syiqah ya, rasa-rasa sayang adik kakak itu enggak ada. Ya. Rasa sayang laki-laki dan kepada perempuan itu kalau seperti itu. Jadi ya, itu lebih maut lagi daripada ipar ya. Lebih maut lagi daripada ipar. Lanjut. Idza lam yakun laha mu'assibun. Ya. Kalau tidak ada baginya si perempuan itu mu'assib. Mu'assib itu penyebab asobah ya. Bukan penghalang. Mu'assib itu penyebab asobah. Misalnya kalau perempuan satu-satunya dia dapat setengah. Tapi kalau dia punya saudara laki-laki, istilahnya anak si mayat itu ada laki-laki dan anak perempuan. Berarti anak perempuan berapa jatahnya? Sisa. Semuanya dia dapat. Tapi semuanya mesti dibagi dengan anak laki-laki dengan perbandingan 2:1. Itu namanya mu'assib ya. Mu'assib adalah penyebab asobah. Asobah artinya apa? Sisa, seluruh. Asobah itu artinya sisa.
sisa. Nanti dengan melalui praktek kita bisa lebih paham. Dengan praktek kita bisa lebih paham. Dua kasus ya. Contoh. Ini mayat. Ini suami. Ini anak laki-laki. Ini anak perempuan. Suami berapa tadi dapat? Harusnya kan setengah. Tapi sekarang ada far'un. Berarti dapat seperempat. Anak laki-laki? Tunggu dulu, anak perempuan harusnya dapat berapa? Setengah. Masalahnya sekarang ada laki-laki. Gara-gara anak laki-laki, maka dua-duanya mereka ini dapat berapa? 3/4. Nah, ini namanya mu'assib laki-laki. Tapi dalam kasus lain, perempuan meninggal. Ya, kemudian ada suaminya. Ada anak perempuannya satu-satunya. Nah, ada anak perempuan. Suami dapat berapa? 1/4. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Ah, iya. Jadi karena ada laki-laki, anak perempuan dapat apa? Semua. Ah, makanya ini disebut apa? Mu'assib. Penyebab asobah. Penyebab asobah. Nah, sisanya kemana, Ustaz? Nah, pakai urutan kemarin. Misal jadi ujung-ujungnya ke Baitul Mal. Bisa jadi ujung-ujungnya ke Baitul Mal. Atau ulil qurba juga bisa. Atau bisa jadi diwasiatkan juga boleh. Kalau ada anak perempuan tuh saudara kandung. Ah, saudara kandung dapat asobah. Anak perempuan tidak menghijab saudara kandung. Anak laki-laki baru menghijab. Tapi kalau ada anak laki-laki, saudara kandung. Habis semua. Bisa. Membagi waris paling enak kalau ada anak laki-laki ya. Paman pun Paman pun ada. tidak dapat. Paling enak membagi waris kalau ada anak laki-laki. Wala waladu bnin a'la minha. Dan tidak ada pula anak laki-laki dari anak laki-laki, maksudnya cucu laki-laki yang lebih tinggi darinya. Nah, ini cucu nih ya. Ini agak rumit. Wala mumathil. Oh iya, itu yang kedua. Wala mumathil. Oh iya, sorry. Wala mumathil. Mumathil itu siapa tuh? Anak perempuan lain. Ini mayat. Ini mayat. Ini suami. Ini anak perempuan. Ini juga anak perempuan. Suami dapat berapa? 4. Anak perempuan dapat berapa? 2/3. Bagi 2. Berarti dapat berapa tuh? 1/3, 1/3. Ya, itu contoh masalah ya. Ini apa namanya nih laki-laki di sini namanya apa? Mu'assib. Mu'assib. Penyebab taksib. Ini namanya apa? Mumathil. Mumathil itu yang setara, yang sama. Nah, aslinya anak perempuan satu dapat berapa? Setengah. Ya. Nah, awak bayang-bayangkan saja anak awak kini. Ambo ya cie nak padusia nak. Kan gini. Kini ya. Istri cie kini kan. Ah. Kira-kira bisa. Istri saya nggak nonton. Ini kamera tuh, iya serius kan? Astagfirullah. Ya itulah kira-kira ya. Ini bagian anak perempuan. Jadi anak perempuan tuh bisa jadi dapatnya berapa? Setengah. Bisa jadi dapatnya sisa bersama anak laki-laki, bisa jadi dapat 2/3 bersama anak perempuan lain. Kalau bertiga, 2/3 dibagi 3. Ah, 2/3 bagi 3. Barampe 2/3 bagi 4. Contoh perempuan ada masihnya laki-laki, sisanya asalnya 3/4. 3/4 ini dibagi. Ah, dibagi 2/1. Bagi 2/1. Oke? Bisa dipahami ya? Nanti kita akan banyak-banyakkan contoh biar paham ya. Atau kita contoh satu persatu kita contohkan ya. Bagi atau masing. Ya, harta masing. Anggap kita meninggal gitu kan ya. Ini ya. Saat ini. Ah? Nah, kita pertimbangkan ya kapan kita meninggal. Kan target kita meninggal umur 63 ya. Nah.
50-an. Iya. Iya itu. Kadang ambo pikir, ambo jalan-jalan di Jakarta, sobok japa-apa tua Cino enak. Nampaknya memang butuh kawan. Baranti cerita-ceritanya dulu. Dari mana? Dari daerah Pak Sumatera. Oh gitu. Siapa di sini? Adik Pak. Oh gitu. Orang tuanya mana? Orang tua di kampung Pak. Sehat-sehat ya orang tuanya. Sehat Pak. Wah, itu orang Cino tuh ya. Sehat Pak. Oh alhamdulillah ya. Karena memang banyak orang-orang tua itu karena kawan-kawannya sudah pada dahulu, dia susah cari kawan. Misalnya gini ya, zaman sekarang saya pikir seperti ini. Meletakkan orang tua di panti jompo itu tidak jahat juga. Kita bukan membuang orang tua, kita justru sedang ngapain? Komunitas, kawan. Nyambung ceritanya, dulu ketika parang ya. Kan lah suah cerita. Wah anak do parang aku tuh, kami parang di PUBG-nya. Itu enggak tahu itu. Itu contoh saja, enak. Ya. Itulah sampai situ dulu ya. Wallahu taala a'lam. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi waris perempuan ya. Kita sudah masukkan contohnya sekali. Kita sudah masukkan contohnya langsung. Anak perempuan tuh jatah aslinya berapa tadi? Setengah. Kalau dia lebih dari 1, 2/3. Kalau dia ada saudara laki-laki, sisa. Atau asobah. Semuanya dapat asobah. Berarti jatah anak perempuan 3 ya. Bisa setengah, bisa 1/3, bisa sisa. Nah, sekarang cucu lagi nih. Selanjutnya bintul ibni. Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Berapa bagian cucu perempuan? Berapa tadi? Setengah. Kapan setengah? 1. Idza lam yakun lil mayyiti waladu sulbin. Idza apabila lam yakun tidak ada lil mayyiti bagi si mayat waladu sulbin anak kandung. Kalau mayat punya anak kandung maka cucu terhapus, tidak dapat sama sekali. Ya. Ya. Kalau si mayat punya anak laki-laki kandung, otomatis cucu perempuan tidak dapat. Lain hal dengan anak perempuan. Ini yang nomor 2 nanti ini ya kita bahas ya. Wala waladu benin a'la minha. Dan tidak ada pula waladu benin, cucu laki-laki a'la minha, yang lebih tinggi dari si perempuan tadi. Nah, gimana penjelasannya? Oh, papanya agak melawannya, Step. Ini mayat. Ya. Dia punya anak laki-laki, son. Dia punya anak laki-laki, son. Oke. Anak laki-laki ini punya istri, beranak 1. Dapat granddaughter. Tapi ini mati. Oke. Yang ini mati. Siapa yang dapat waris? Cucu perempuan tidak dapat. Paman. Ya, kalau ada yang dekat maka yang jauh tercoret. Oke, berarti itu syarat yang pertama. Cucu perempuan dapat andai tidak ada, mayat tidak punya anak. Waladu sulbin. Ini waladu sulbin. Kalau sama-sama mati 2 orang ini maka cucu dapat berapa? Setengah. Oke. Tapi kalau bapaknya aja yang mati, pamannya tidak mati, berarti dia nggak dapat apa-apa, terhijab.
terhijab, terputus. Atau contoh lain, ini contoh syarat kedua, au waladu ibnin a'la minha, kan tuh ya. Contoh, ini anak laki-laki, ini punya anak laki-laki 2. Ini punya anak laki-laki pula 2. Ya, ini punya anak perempuan 1. Itu pun GGS. Ganteng-ganteng. Lah, terbayang ya urutannya sekarang ya. Meledak bom. Meledak bom. Ini semua mati. Ini mati. Tinggal ini berdua. Ini cucu. Ini cicit. Ini dapat enggak? Enggak. Karena ada waladu ibnin a'la minha, lebih tinggi. Nah, itu maksudnya a'la minha. Yang lebih tinggi, itu yang lebih dekat kepada mayat dari dia. Walaupun itu bukan saudaranya, kan udah jauh tuh ya. Kan udah jauh tuh. Nah, itu maksudnya itu ya, waladu ibnin a'la minha. Dia sama-sama cucu, tapi ini cucu lebih tinggi, 1 level, bukan umur ya, levelnya. Levelnya ini berapa bapak sebelum kakeknya nih? Ya, level kedekatan, bukan umur. Kadang-kadang kita punya paman, tapi paman itu lebih kecil daripada kita, enak. Nabi Muhammad dengan Hamzah, dengan Abbas, enak. Kan usianya enggak terlalu jauh. Lanjut. Wala laha mu'assibun. Dan cucu tadi tidak punya mu'assib. Sama seperti saudara laki-laki tadi. Cucu laki-laki yang setara dengan dia. Ya, ini mayat. Mayat. Punya anak laki-laki. Punya anak perempuan dia nih. Ini mati. Kakek, bapaknya udah duluan mati. Kemudian meninggal pula si X ini. Berapa cucu dapat? Setengah. Setengah. Tapi kalau dia punya saudara, kok GD ya, granddaughter. Kalau dia punya saudara, berapa dapat? Sisa. Nah, sama seperti itu nih. Ya, sisa dapat. Asobah. Pokoknya apa? Kalau dia punya pasangan yang 1 level, maka langsung jadi sisa. Pasangannya mesti laki-laki. Ya, kalau anak perempuan pasangannya siapa? Anak laki-laki. Kalau cucu perempuan, cucu laki-laki. Nanti itu juga berlaku bagi saudari. Saudara perempuan pasangannya saudara laki-laki. Yo, enggak dibagi jatah lain dulu. Jatah suami dibagi, jatah istri dibagi, sisonya baru. Sisa ya, asabah. Wala mumathilun, dan tidak pula mumathil yang sama. Kalau cucu perempuan sama dengan apa? Cucu perempuan juga. Ini mayat punya anak punya 2 anak perempuan. Berapa jatah anak perempuan nih? 2/3. Sama dengan ini. Ya, enggak, bukan asabah. Ini zawil furud jadinya. Dia mendapatkan bagian yang ditentukan. Berapa bagiannya? 2/3. Cucu perempuan 1 orang jatahnya 1/3. Kalau cucu perempuan 2 orang, 2/3. Sama dengan anak perempuan. Iya, enggak ada cucu laki-laki. Mu'asib itu kalau enggak anak laki-laki atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki. Mu'asib. Ada lagi tambahan 1 lagi. Jadi 1/6 jatahnya. Ya, penyempurna sulusen bisa jadi ya. Cucu perempuan ini takmilatan li sulusen. Itu 1 kondisi. Ya, tapi tidak disebutkan di sini ya. Tidak disebutkan di sini.
Nanti disebutkan. Jatah cucu kadang-kadang dapat 1/6. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Kapan cucu perempuan dapat 1/6? Ini si X mati. Dia punya anak perempuan. D. Dia juga punya anak laki-laki. Anak laki-laki punya anak perempuan. S mati. Sudah beranak langsung mati ya, nak. Ya. Si D masih hidup. Kemudian mati pula paknya. Anak perempuan satu orang berapa jatahnya? Setengah. Ini dapat enggak? Kalau ada yang dekat maka enggak. Harusnya kan seperti itu. Tapi sebenarnya jatah anak perempuan kalau lebih dari satu berapa? 2/3. Anak perempuan kalau lebih dari satu jatahnya. Ini anak perempuan enggak? Enggak. Tapi dia tetap punya silah kepada mayat. Walaupun bapaknya sudah mati, dia tetap punya hubungan darah kepada mayat. Ini kesini, ini jatah ke sini enggak bisa, ke sini enggak bisa. Ya, kalau bapaknya dapat warisan pasti turun ke anak, tapi yang sekarang dapat warisan siapa? Eteknya. Dia enggak akan dapat warisan. Maka karena jatah anak perempuan sebenarnya 2/3, maka cucu perempuan dalam kasus ini dapat 1/6. 1/6 tambah 1/2 berapa? 4/6. 2/3 berapa? Jadi hasil akhirnya 2/3. Tapi karena anak perempuan levelnya di atas cucu perempuan, maka anak perempuan dapat berapa? 1/2, sedangkan cucu dapat 1/6. Kenapa 1/6? Penyempurna 2/3. Itu istilahnya. Jadi cucu perempuan berapa aja jatahnya? 1/2. Asobah 2/3. Satu lagi ini 1/6. Nanti kita bahas pakai kolom lebih bagus. Iya, bagi 2/6. Lanjut. Itu cucu perempuannya. Selanjutnya ukhtus syaqiqah. Al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Kapan saudari kandung dapat setengah? Ini sama seperti anak perempuan tadi. Idza lam yakun lil mayyiti far'un warithun. Idza, apabila lam yakun, tidak ada, lil mayyiti, bagi si mayat, far'un warithun, anak mutlak, tidak ada anaknya. Far'un warith, yang mewarisi. Tapi kalau anaknya ada, tapi anaknya pembunuh, maka tidak dapat. Ini cabang yang memang dapat waris nih. Kenapa? Kalau ada anak, maka saudara tidak dapat ya. Apalagi beda agama. Murtad ya tidak dapat. Pokoknya kalau ada anak, maka saudara saudari tidak dapat samping. Apalagi anak laki-laki ya, paling enak bagi waris. Wala laha mu'assib, dan tidak ada bagi saudari kandung itu mu'assib. Siapa mu'assib bagi saudari-saudari? Saudara. Yang satu level dengan dia tapi laki-laki, itu mu'assib. Mu'assib bagi anak perempuan, anak laki-laki. Mu'assib bagi cucu perempuan, cucu laki-laki. Mu'assib bagi saudara perempuan, saudara laki-laki. Wala mumathil, dan tidak ada pula yang sama. Siapa yang sama? Saudari perempuan juga. Saudara perempuan sama saudara perempuan. Kalau lebih dari satu, maka jatahnya jadi 2/3, sama dengan anak. Ya, mati mayat, dia tidak punya anak. Dia cuma punya suami dan 2 saudari perempuan. Suami dapat berapa? 1/2. Ya enggak? Seorang perempuan mati. Ahli warisnya 1 suami dan 2 saudari. Suami dapat berapa? Setengah. Saudari dapat berapa? Lebih ya kan? Lebih boleh. Itu disamakan nanti penyebut dengan pembilang. Itu permasalahan nanti kita bahas ya. Penyesuaian penyebut dengan pembilang. Wala lil mayyiti abun, dan si mayat juga tidak punya bapak. Kalau mayat punya bapak, saudari tidak dapat lagi.
Ya, bapak menghijab saudari. Karena itu usul, Ustaz. Tapi ini hanya bapak nih ya. Kalau kakek tidak menghijab. Bapak menghijab. Lanjut. Yang kelima yang mendapatkan bagian setengah, al-ukhtu lil abi, saudari sebapak. Idza lam yakun lil mayyiti far'un warithun, apabila tidak ada bagi si mayat far'un, anak yang mewarisi, wala ahadun minal asyiqqa, dan tidak ada pula satupun, tiada pula ahadun satupun minal asyiqqa, dari saudara kandung. Enak, kalau ada saudara kandung maka saudara sebapak terhapus. Asyiqqa jamak dari syaqiq. Ukhtul lagi saudari sebapak. Ya, saudari sebapak. Hanya dapat kalau tidak ada saudari kandung atau saudara kandung. Wala laha mu'assib, dan tidak ada pula mu'assib. Kalau saudari sebapak, siapa mu'assibnya? Saudara sebapak. Ingat saja yang mu'assib itu pasti yang satu level tapi yang laki-lakinya. Wala mumathil, dan tidak ada pula yang satu level. Mumathil. Yang sama, sorry, bukan satu level, yang sama. Saudari sebapak yang sama dengan dia siapa? Ya, saudari sebapak juga. Wala lil mayyiti abun, dan tidak ada bagi si mayat bapak. Bapak mayat dah tidak ada pula. Jadi yang dapat separuh siapa saja? Anak perempuan tunggal, suami, anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudari kandung, dan saudari sebapak. Saudari seibu bagaimana, Ustaz? Nah, nanti kalalah. Oke. Lanjut, mayyufradu lahu rubu'u, siapa yang dibagi untuknya rubu', seperempat. Tadi setengah, sekarang seperempat. Yufradu rubu'u lithnaini, dibagi seperempat untuk dua orang. Dua orang yang mendapatkan seperempat. Pakai contoh lah sudah nanti, koko mah agak barik. Nyo pakai tabel lebih enak belajar faraid. Ini agak pusing. Tapi ya kita belajar linear dulu ya. Kita ikuti para salaf kita. Belajar tanpa mind map. Ya, nah. Metode kolom tuh metode apa namanya? Mind map. Ya. Jangan nanti kita pakaikan tabel. Siapa yang dapat seperempat? Az-zawju, suami. Idza kana lizaujati far'un warithun, kalau istrinya punya anak. Apabila adalah bagi istrinya anak yang mewarisi, walaupun anak itu bukan dari dia. Yang kita sampaikan tadi. Istrinya sebelum menikah dengan dia sudah menikah pula dan punya anak. Menikah dengan dia baru semalam dah mati. Enggak tahu dia apa katanya. Pokoknya mati istrinya. Si suami dapat waris enggak? Dapat. Berapa dapat? Seperempat. Ustadz, bukannya suami dapat seperdua? Iya, kalau istri tidak punya anak. Sekarang istri punya anak. Kan bukan anak saya, ya anak istri kamu. Yang dibagi harta kamu atau harta istri kamu? Harta istri kamu. Ngapain? Apa urusannya dengan anak kamu? Pokoknya anak istri kamu gitu. Ya, standar kita bukan suaminya, tapi mayatnya. Mayatnya punya anak tak? Jadi suami andai istrinya punya anak, maka bagiannya jadi seperempat. Istri aslinya memang seperempat. Wazaujatu awizaujatu, walaupun istrinya banyak, satu istri atau banyak istri tetap dapat seperempat. Bagian P lah. Jadi kalau istri barang P dapat warisan seperempat, berarti satu istri dapat 1/16. Makanya saya nolak poligami. Jadi ibu nikah mengharapkan harta warisan.
Berarti ibu berharap suami ibu cepat mati. Wah. Tapi itulah ya. Kita katakan ya, psikologi perempuan dengan laki-laki berbeda ya. Siap. Siap. Iya. Semakin kaya perempuan, semakin dia tidak butuh laki-laki. Banyak perempuan yang menggugat cerai suaminya karena mandiri. Dia merasa lebih mandiri daripada suaminya. Tapi kalau laki-laki, kalau banyak duit, untuk apa duitnya? Nambah istri. Asal jangan pakai duit donasi ya, hati-hati. Ya, Pak. Makanya kenikmatan bagi laki-laki di surga nanti apa? Bidadari. Kalau bagi perempuan kenikmatan di surganya apa? Mutiara, emas, lu'lu'ah, harir, sutra. Kenapa? Karena perempuan tuh tahan punya suami jelek asal emasnya jalan. Ya. Perempuan, lihatlah pengusaha-pengusaha kaya dunia. Kaya udah tua bahkan. Coba lihat istrinya tuh. Ya, cantik-cantik istrinya tuh. Kenapa? Tahan tuh, perempuan tuh tahan. Ya, perempuan tahan kalau asal ya, asal nih jalan. Bukan aliran nafas. Jadi dia bernapas dalam kubangan lumpur duit ini. Aduh. Ada cerita Ustaz Yusuf Mansur ya, saya dengar ceramah Ustaz Mansur tentang Malik. Di Malik ini dia melakukan beberapa kesalahan sehingga dia pisah ranjang dengan suami. Salah satunya apa? Utang dan dia selingkuh. Sudahlah berutang, kemudian dia juga selingkuh. Malik ini nama samaran ya. Tapi Ustaz Yusuf Mansur nyebutnya Malik. Jadi ketika itu dia pusing, lah hutang panjang, pagi-pagi datang puluh anaknya mantan sure apa tuh? Sure panggilan dari pengadilan. Istrinya sudah mengajukan gugatan cerai. Lapan yang Malik, kemudian keluarnya bersedekah. Kan cerita saya Mansur sedekah enggak? Setelah bersedekah, kemudian besoknya orang datang ke rumah si Malik, bertanya tentang alat-alat berat karena Malik ini memang ahli katanya. Iya itu mungkin alat berat. Kemudian boleh tapi tinggalkan duit dulu. Berat tinggal peti sekian. Sip. Malik mau diuji sebenarnya, tapi orangku berani tinggalkan duit. Pulanglah si Malik, alhamdulillah piti pembayar utang lah doko, caknya kan. Aku pembayar lanjut anak, aku sisanya pakailah balanjo. Padahal bininya lah menggugat cerai, jadi bang. Aduh. Ada fake lanjut jadi bang dulu ya enggak. Itu perempuan. Laki-laki beda. Makanya perempuan tuh, mohon maaf ya kita sebut. Perempuan tuh rela poligami. Kenapa perempuan rela di poligami? Asal jalan. Yang lebih pencemburu itu perempuan atau laki-laki? Laki lebih pencemburu. Laki itu benar-benar tidak akan maafkan tuh perempuannya dekat dengan laki-laki lain. Kalau perempuan bisa juga maafkan asal cuan lancar. Banyak perempuan tuh pemaaf. Ya, memaafkan muka suaminya yang jelek bisa juga. Ya, asal apa tadi? Asal duitnya jalan. Ya makanya hadiah di surga bagi laki-laki apa tadi? Bidadari. Bagi perempuan lu'lu', harir, ya sutra, emas. Beda-beda orang. Tapi kalau misalkan perempuan di dunia doyannya memang cowok, biarlah miskin asal ganteng. Anggaplah ada perempuan yang seperti itu. Kan biasanya perempuan biarlah jelek asal kaya, ya enggak? Sekarang perempuannya aneh, biarlah miskin asal ganteng. Di akhirat nanti bisa dapat bidadari. Bisa. Kenapa bisa ya? Karena ujung-ujungnya di surga apa? Tashtahihil anfus. Apapun yang jiwa kita inginkan dapat. Tanya ada orang bertanya, kamu belum saji, Ustaz. Di akhirat nanti perempuan dapat bidadara, Ustaz. Kamu tanya, itu nak ke-7.000. Enggak lu Ustaz. Ya, berarti enggak itu dah. Karena laki-laki gini ya, jumpa perempuan asal perempuan tuh bersih, mau laki-laki.
Jelek-jelek sedikit pun laki-laki dionjokan kanyo padusi amu. Enak laki-laki ya kecek padusi ke, bang ayo kita pergi ke sudut itu, jadi sih. Tapi kalau perempuan datang laki-laki, walaupun laki-laki itu gagah ke sudut nah, dia angkuh, pasti padusi seperti itu. Ya enggak, beda laki-laki dan perempuan. Ya kalau laki-laki, orang gilo pun amu, baunya mandiannya dulu enggak. Enggak, banyak kasus orang gila ada perkosaan. Sedikit gak ngaruh. Kacau, softwarenya masalah. Itu laki-laki memang seperti itu ya. Emang makanya hati-hati ya. Laki-laki hati-hati terhadap laki-laki. Ya, jadi jangan dipancing-pancing laki-laki itu. Ya, apalagi laki-laki kelamaan jomblo, aduh. Wah sapo saja. Bang, sampai sore takkan ada. Lah kok disaponya dia no guys. Ya. Ya perempuan tak boleh akrab-akrab. Ya, sapo bang, kau minum segala macam enggak. Tak minum yang cari siapa, cari laki lah. Kau minum ya. Minum lah paramu. Orang ke lah meraso laki-laki akrab na ibu ko jambo ya. Laki seperti itu. Lanjut panjanglah kaji kan. Fikih keluarga nanti ya. Mayufradu lahu thumun. Siapa yang dibagi untuknya 1/8. Yufradu thumun dibagi 1/8 lizaujati awiz zaujati idza kana lizauji far'un warithun. Bagi satu istri atau banyak istri. Idza kana lizauji far'un warith, apabila ada bagi suami anak yang mewarisi. Mau anaknya dari istri pertama atau istri ke-10, ya istilahnya jangan sekali waktu 10 ya. Asal suami si laki-laki punya anak, maka warisan istri menjadi 1/8. Asal anaknya anak halal. Asal anaknya anak halal. Ini gampang lah nih ya. Nah, tidak ada taksibnya, rumit itu yang tadi muasib, mumathil. Ini gampang. Suami kalau istrinya punya anak 1/4. Suami kalau istrinya tidak punya anak 1/2. Istri kalau suaminya tidak punya anak 1/4. Kalau suaminya punya anak 1/8. Bagi 2 saja. 1/4 bagi 2 1/8. 1/4 bagi 2 1/2 anak. 1/4 dibagi 2 adalah 1/8 ya. Anak sekolah saya panianya tak. Sudah ya dia tambah-tambah pecahan tadi Wak Gia soal mandek. Mereka soal lagi ya. Disamukan penyebut dulu. Hasilnya 6/8 bagi 9 berarti 6 bagi 9 0,6 enggak. Astagfirullahalazim. Malah letak kawan. Harusnya kok baca cara penyelesaiannya kok. Bali ya enak. Berarti 3/4 kali 8/9. Kemudian bisa coret-coret. 1 nih, 3 nih, 1 nih, 2. Berarti hasilnya berapa? 2/3. Iya. Anak kelas 1 SMA. Enggak lo kelas 1 SMA. Kelas 2 dan kelas 3 SMA. Kelas 3. Lah kata Mai SMA nih. Kan pelajaran kelas 4 SD. Yang dikira enggak penting ya, pecahan-pecahan itu penting. Karena pembagian matematika fikih itu matematika pecahan. Ya, zakat emas berapa kemarin? Berapa zakat emas? Bukan 2,5%, bukan. Secara fikih apa? Rubu'ul usyur. 1/4 kali 1/10 berarti berapa? 1/40. Rubu' 1/4, usyur 1/10 berarti harta itu bagaimana? Dibagi 10 dulu, kemudian keluarkan 1/4-nya, kan gitu.
Rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur berarti 1/40. Bahasa orang sekarang yang menyatakan 2,5%. Mana lebih enak membagi? Secara pecahan atau secara desimal? Pecahan lebih enak. Enak. Berapa zakat tani? Tidak 10%, tapi 1/10. Kalau bahasa orang kampung, cie 10. Kalau dapat 10 karung berarti keluarkan? Kan enak tuh seperti itu. Lain dengan desimal pan yang berapa kilonya? 1.468 kilo. 10/100 kali 1.468 kilo. Coret lo dulu nak. Ya baca ruang kepanjang. Ya. Secara fikih gampang aja. 10 gerobak keluarkan 1. 10 karung keluarkan 1. Ya. Ameh, bara kantong ameh wa ampe puluh kantong keluaran cik. Kan sih 1/40 kan tuh maksudnya. Bagi 40 keluarkan 1. Ya, punya 5 unta keluarkan 1 kambing, kan itu. Ya. Matematika zakat. Lanjut. Mayufradu thuluthani. Woi, panjang ya. Gimana, udah nyerah ya? Ya, saya nyerah ya. Saya nyerah ya. Di situlah dulu ya. Sulutan. Jadi setengah sudah, 1/4 sudah. Setengah sudah, 1/4 sudah. 1/8 juga sudah. Nisfu, ar-rubu'u, kemudian as-sumun. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas 2/3. Tapi para masyayikh tolong ya diperhatikan tabel yang kita sebutkan tadi agar kita tahu mana yang dekat, mana yang jauh. Dekat, mana yang jauh. Besok kita latihan naruh-naruh angkanya saja lagi. Mana yang setengah, mana yang 1/8 dan seterusnya. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.